Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horor Storia. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita prequel rumah hantu di perkebunan karet ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke? Kali ini Sandi yang akan bercerita kenapa dia sampai semalam nggak pulang-pulang. Ternyata peristiwa yang sangat seram. Sandi mengalami satu fragmen hidup yang nggak akan dia lupakan. Simak episode prequel RHDPK hanya di cerita horor story. Aldo sudah masuk kamarnya. Dia terlihat sangat kelelahan. Sejak kemarin memang sungguh melelahkan buat kami. Walaupun selalu terus bersama, tapi selama perjalanan dari Jakarta sampai ke tujuan, aku lebih banyak tidur. Sementara Aldo sama sekali nggak tidur. Jadi ya mungkin aku bisa lebih segar. Sementara itu, aku masih duduk melepas lelah di ruang tengah bersama Pak Rahman. Jam 2 siang, matahari sudah agak condong ke bagian barat permukaan bumi, namun sangat panasnya masih terasa galak. Sepoi angin perkebunan bertiup perlahan, setiap menalisir udara jadi mendidih gerah. Bertelanjang dada, aku menghela nafas panjang, menyeka keringat yang sedikit bercampur debu tipis. Wah, lahannya benar-benar kotor ya Pak. Aku membuka percakapan dengan Pak Rahman. Kan sudah saya bilang, perkebunan ini memang sudah sangat lama nggak ada yang ngurus. Saya juga kesini hanya sekali-sekali saja, jawab Pak Rahman. Iya juga sih, yang pasti kalau kantor kami jadi beli lahan ini bakal banyak yang harus dilakukan dulu sebelum menggarap pohon karetnya. Benar, dan juga di banyak bagian sudah harus ada peremajaan pohon karetnya. Benar yang dikatakan oleh Pak Rahman. Setelah tadi kami melihat berkeliling ke beberapa bagian lahan, aku bersimpulan kalau perkebunan ini memang sudah lama nggak terurus. Hampir seluruh sela-sela perpohonan tertutup rumput liar dan semak belukar sangat kotor. Kata Pak Rahman juga, kami tadi hanya berkeliling nggak sampai 1/4 dari luas lahan keseluruhan. Masih banyak yang nggak sempat kami kunjungi, tapi kurang lebih keadaannya sama. Tapi tadi aku sempat berdiskusi sedikit dengan Aldo. Berdasarkan hasil analisa dari sekilas survei yang kami lakukan, sebenarnya perkebunan ini sangat layak untuk dijadikan investasi perkebunan. Tanahnya sangat subur, pengairannya tercukupi dari sungai besar yang ada di belakang. Intinya, aku dan Aldo akan memberikan laporan yang bagus. Itu penilaian kami secara profesional pekerja, tapi kami punya ganjalan yang sangat nggak bisa dibuktikan di atas kertas. Aku dan Aldo sudah merasakan kejadian menyeramkan pada malam pertama. Kami tinggal di perkebunan ini, di rumah perkebunan karet. Peristiwa yang nggak pernah kami duga sebelumnya dan nggak akan pernah kami lupakan. Sungguh mengerikan. Hal ini tentu saja akan sulit buat kami untuk memberi penjelasan ke manajemen nantinya. Entah apa yang akan kami tulis di laporan kerja. Perkebunan ini jauh dari pemukiman desa, terdekat jarak-jarak kira 1 jam perjalanan, cukup terpencil. Dikelilingi hutan rindang dengan pohon-pohon besar sebagai isinya. Dengan gambaran seperti itu sangat bisa dibayangkan suasananya. Perkebunan karet yang sepi, kami merasa seperti perkebunan ini hidup, memperhatikan, berbicara dengan bahasa seram, kadang menertawai, kadang murka, memuntahkan kemarahan. Mungkin berikutnya akan ada tangisan. Pak, nanti saya ikut ke kota ya, ada beberapa keperluan kami yang harus dibeli. Pada jam 3 sore tiba-tiba muncul ide itu di kepalaku. Ikut Pak Rahman ke kota. Aku harus membeli beberapa kebutuhan untuk kami tinggal di sana beberapa hari ke depan. Oh gitu ya, ya udah ayo kita jalan, mumpung masih terang, jawab Pak Rahman. Pikir aku juga begitu, selagi masih siang masih ada waktu buatku
pulang pergi ke kota. Masih cukup waktu untuk kembali lagi maghrib. Bang Aldo nggak diajak? Tanya Pak Rahman. Nggak usah Pak, capek banget dia, kasihan. Sebelum maghrib juga saya sampai di sini lagi, jawabku. Iya, aku nggak tega untuk mengungkapkan Aldo. Lebih baik dia istirahat aja. Toh aku akan sudah balik lagi dalam 2 jam. Oh ya udah, yuk kita berangkat sekarang, ucap Pak Rahman. Enggak berlama-lama, dalam hitungan menit kami sudah berada di atas motor masing-masing. Kemudian pergi meninggalkan rumah. Dimulailah perjalanan menuju kota. Kami menyusuri jalan tanah membelah perkebunan karet. Masih lepas sedikit dari pukul 3. Udara panas berubah jadi cenderung hangat. Garis kuning keemasan sinar mentari terlihat menembus di sela-sela rapatnya pepohonan, menerangi sekitar. Indahnya waktu menjelang habisnya siang. Melaju dengan kecepatan sedang, sesekali Pak Rahman berbicara setengah berteriak dari atas motornya untuk memberi tentang informasi yang belum dia sampaikan sebelumnya. Cara berbincang ya agak susah memang, tapi aku tetap memberikan tanggapan sebisanya. Untuk saja setengah berteriak juga. Di samping harus mendengarkan omongan Pak Rahman, sesekali aku juga harus memperhatikan jalan. Aku harus menghafal jalan yang kami lalui agar nanti perjalanan pulang nggak tersesat. Tapi sejauh ini jalannya harus lurus saja. Kami belum menemui persimpangan, jadi mudah aku menghafalnya. Barisan pepohonan karet yang teratur membuat aku yang sedang berjalan di tengahnya seperti melihat banyak terowongan panjang di kanan kiri jalan. Sungguh indah pemandangannya. Kira-kira hampir 1 jam perjalanan, tiba-tiba Pak Rahman menghentikan motornya. Bang Sandi, ini persimpangan satu-satunya setelah perkebunan karet selesai sebelum kita masuk hutan. Kalau ke sana jalan menuju kampung terdekat. Begitu Pak Rahman bilang sambil tangannya menunjuk ke arah kiri. Ingat ya, persimpangan ini nanti Bang Sandi ambil kiri kalau dari kota. Pak Rahman menegaskan sekali lagi. Iya Pak, iya, jawabku mimik serius. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Benar saja, setelah persimpangan itu kami langsung masuk ke wilayah hutan. Hutan ini masih sangat rindang, pepohonannya lebih rapat dari perkebunan karet. Bermacam jenis pohon besar berdesakan mengisi suburnya tanah pedesaan. Udara yang tertiup juga lebih segar, bersih, menyejukkan, tapi tetap sama, keadaannya sangat sepi. Selama perjalanan kami pernah menemui manusia lain yang searah maupun berlawanan. Nah, ini persimpangan satu lagi. Kalau ke kanan itu jalan menuju jalan lintas Sumatera, tapi yang arah ke Lampung Selatan kita lurus. Pak Rahman bilang begitu ketika kami lagi-lagi berhadapan dengan persimpangan. Setelah sebelumnya menembus hutan, jalan yang kami lalui pun mulai besar. Kira-kira sudah seukuran satu lintasan mobil kecil, walau masih berupa jalan tanah. Kami lagi-lagi melanjutkan perjalanan. Sepertinya persimpangan tadi merupakan batas akhir dari wilayah hutan, karena setelah itu kami mulai menemui rumah penduduk. Benar, rumah penduduk yang tadinya berjauhan lama-kelamaan menjadi rapat. Dan akhirnya hampir jam 4:30 akhirnya kami sampai ke kota. Bang Sandi, kalau mau belanja kebutuhan di toko ini saja, lengkap semuanya ada. Bang Sandi nggak perlu kemana-mana lagi. Kami berhasil berhenti di satu toko besar di pinggir jalanan kota. Satu toko yang sepertinya benar kata Pak Rahmat tadi, menjual barang terlihat dari depan tokonya memang begitu. Jangan lama-lama ya Bang, takut keburu gelap. Jalan balik masih hafal kan? Tanya Pak Rahman lagi. Iya masih hafal Pak, gampang kok, jawabku. Hati-hati ya kalau nyasar atau lupa jalan, balik lagi aja ke rumah saya. Iya Pak, makasih. Setelah itu Pak Rahman melanjutkan perjalanan ke rumahnya yang beliau bilang hanya tinggal beberapa menit lagi untuk sampai. Seorang bapak berumur sekitar 50 tahun menyambutku dengan ramah ketika aku masuk ke dalam toko. Mau cari apa Dek? Tanya si bapak dengan senyum mengembang di wajah.
Aku lalu membalas senyum dan menyapa ramah juga. Kemudian menyebutkan beberapa barang aku dan Aldo butuhkan. Nggak lama, hanya beberapa belas menit saja, akhirnya barang-barang yang mau dibeli sudah tersedia, tinggal aku bayar. Sepertinya adik bukan dari sini ya? Dari luar kota tampaknya. Dari mana, Dek? Akhirnya bapak pemilik toko menanyakan pertanyaan yang sepertinya sudah sejak tadi dia sudah ingin menanyakan. Oh iya Pak, saya dari Jakarta, jawabku pendek. Nah kan, saya benar. Ada keperluan apa ke sini? Tanya bapak itu lagi. Saya dan teman sedang survei lokasi Pak, ditugaskan oleh perusahaan tempat kami bekerja. Oh begitu. Survei di mana? Di perkebunan karet yang di belakang itu loh Pak. Perkebunan karet yang ada di balik hutan itu. Bapak itu bertanya lagi, kali ini dengan mimik berbeda. Ada ketegangan di wajahnya. Bener Pak, menginap di sana? Iya Pak, mungkin 1 atau 2 malam ini kamu menginap di rumah di perkebunan karet itu. Bapak tahu? Saya tahu Dek, kalau bisa menginapnya di kota sini saja, jangan di sana. Hela nafas panjang mengakhiri kalimat bapak ini. Gak apa-apa Pak, biar proses pengerjaan kami cepat selesai, makanya kami menginap di sana, jawabku. Raut wajah yang ditunjukkan oleh bapak ini membuat aku gak mau melempar pertanyaan yang sebenarnya sudah ada di ujung lidah, karena sepertinya aku sudah tahu jawabannya, jawaban yang akan membuat cemas tak terkira. Terus setelah dari sini Ade langsung kembali ke perkebunan lagi? Tanya bapak toko lagi. Iya Pak, saya harus balik lagi, teman saya sendirian di perkebunan karet. Ya sudah, jalanlah sekarang, jangan sampai keburu gelap. Hati-hati, apalagi kalau ketemu persimpangan, pilih jalan yang benar. Pada kalimat terakhir bapak ini sangat jelas menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. Rasa cemas tergambar jelas. Di persimpangan pilih jalan yang benar. Kalimat itu seperti digarisbawahi oleh bapak pemilik toko. Entah kenapa. Yang pasti aku jadi ingat kalau nanti menemui 2 persimpangan. Yang pertama ambil jalan lurus, yang kedua ambil jalan kiri. Sudah, seharusnya sih nggak nyasar. Beberapa menit menjelang jam 5 sore, setelah sudah di atas motor dan semua keperluan sudah dalam tas, aku baru ingat kalau bensin motor sudah tiris. Harus aku isi lagi supaya nggak kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan nanti. Setelah diberitahu bapak toko di mana letak penjual bensin, aku langsung tancap gas. Ternyata penjual bensin agak jauh, sekitar 5 menit perjalanan. Jadi aku kehilangan 10 menit lebih. Setelah isi bensin, aku langsung menuju jalan masuk hutan ke perkebunan karet. Jam setengah 6 matahari sudah nggak terlihat lagi karena tertutup perpohonan. Hanya tinggal menyisakan sinar redupnya di senja ini. Sudah beberapa ratus meter di dalam hutan, sudah juga melewati persimpangan pertama. Di sini akhirnya mulai timbul penyesalan. Kenapa harus pergi ke kota? Perkiraan meleset. Yang tadinya aku pikir sebelum jam 6 sudah sampai di rumah, ini sudah hampir jam 6, masih baru memulai perjalanan. Kupacu motor dengan kecepatan agak tinggi, menyusuri jalan hutan yang sudah siap mulai gelap dan semakin gelap. Berkali-kali aku melirik jam tangan, memperhatikan jarum yang terus berputar, seperti berputar lebih cepat dari biasanya. Jalan tanah yang panjang berliku, banyak kelokan ke kiri, ke kanan, tanjakan melintas dataran agak tinggi, ada juga kotur menurun tajam. Jam 6 lewat, hutan yang sedang aku belah ini sudah makin gelap. Lampu motor aku nyalakan untuk membantu penglihatan. Nggak ada lagi percikan sinar matahari, nggak ada lagi cahaya langit menerangi. Tapi jalan ini tetap harus aku susuri. Sampai ketika akhirnya aku nggak bisa lagi melihat jam yang melingkar di tangan kiri. Hanya sudah memasuki malam, gelap total. Pepohonan besar dan rindang jadi pemandangan paling dekat yang dapat aku lihat, sementara kanan kiri masih dikuasai gelap pekat. Sama sekali nggak ada kehidupan, nggak ada satupun orang di hutan ini kecuali aku.
Angin malam yang cukup dingin sebenarnya cukup sejuk, tapi entah kenapa keringatku malah mulai jatuh bercucuran. Akhirnya ketemu juga persimpangan ini, ucapku dalam hati. Iya, akhirnya aku sampai juga di persimpangan yang sudah dekat dengan perkebunan karet. Aku masih ingat, kalau harus mengambil jalan yang ke kiri, kalau ke kanan akan menuju kampung terdekat. Begitu kata Pak Rahmat tadi. Ya sudah, tanpa ragu, aku lalu berbelok ke kiri. Seharusnya beberapa menit kemudian aku masuk ke perkebunan karet. Seharusnya begitu. Aku terus susuri jalan tanah di dalam hutan ini sambil terus berharap akan segera menemui pepohonan karet. Tapi entah sudah lama aku belum juga masuk ke perkebunan karet. Masih saja terus menyusuri perut hutan rindang ini. Mungkin masih di depan, sabar. Begitu ucapku dalam hati sambil terus memacu motor dengan cepat. Terus, dan terus. Aku belum juga masuk perkebunan. Tuhan, kok lama sekali? Nyasarkah aku ini? Aku mulai ragu. Gak ada pilihan lain, aku memutuskan untuk terus berjalan, terus menyusuri jalan setapak ini. Kalaupun nyasar, aku yakin kalau ada jalan ini pasti akan berujung di pemukiman penduduk. Aku yakin itu. Tapi keyakinan mulai goyah ketika sepertinya sudah hampir 1 jam belum juga menemui pepohonan karet. Masa sih nyasar? Kalau memang nyasar, aku salah jalan di mana? Perasaan tadi nggak ketemu persimpangan lagi, hanya 1 jalan aja yang ada. Banyak pertanyaan yang ada di kepala. Tentu saja aku belum menemukan semua jawabannya. Entahlah. Perlahan aku menginjak rem, laju motor jadi melambat, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Aku menghentikan motor ketika tiba-tiba di hadapan ada pemandangan yang membuatku terheran-heran. Pekatnya gelap malam membuat aku keheranan ketika samar di beberapa belas meter depan aku melihat ada jembatan kecil. Ya, aku melihat ada jembatan, padahal ketika berangkat tadi sama sekali nggak pernah lewat atau melihat jembatan. Kok kali ini ada jembatan? Aku kembali menjalankan motor, coba lebih mendekat lagi. Benar, memang itu jembatan kayu yang disusun sederhana. Hanya ada 4 batang besar kayu yang menjadi dasar jembatan. Sementara di sisi kanan kirinya ada kayu lebih kecil memanjang untuk kita berpegangan kalau melintasi dengan berjalan kaki. Aku coba melongok ke bawah jembatan, ternyata kosong dan gelap. Nggak ada tanda-tanda sedikit pun air mengalir. Jembatan ini melintas di atas sungai kering. Beberapa saat setelah menemui jembatan inilah akhirnya aku sadar kalau aku sudah tersasar, bukan di jalan yang benar untuk pulang. Aku harus ambil keputusan balik arah kembali ke jalan yang tadi atau lanjut melintasi jembatan dengan harapan ada perkampungan di depan. Lanjut aja kalau balik lagi sudah terlalu jauh, ucapku dalam hati. Ya sudah, akhirnya aku memutuskan untuk melintasi jembatan kayu ini. Perlahan aku menjalankan motor menaiki jembatan. Di titik ini aku baru bisa melihat kalau jembatan sepertinya sudah lama nggak pernah ada yang melintasi. Permukaannya dipenuhi lumut, ban motorku terasa licin ketika menjejaknya. Benar, jembatan ini berlumut. Bunyi kriet, gesekan kayunya semakin menambah seram suasana. Beberapa belas detik kemudian, aku sudah sampai di sisi seberang. Jalanan agak menanjak ketika aku sudah lewat jembatan, seperti mendaki di atas bukit kecil yang agak sedikit berbeda dengan daerah jembatan sebelumnya. Pada sisi yang seberang di sini, di kanan kiri jalan nggak banyak dipenuhi pepohonan. Aku terus susuri jalan agak menanjak ini hingga sampai di atas dan menemui kontur yang agak datar. Pada saat inilah sesuatu yang aku takutkan terjadi. Mesin motorku tiba-tiba mati. Tuhan, cobaan lagi apa ini? Gelap gulita, aku terpaku sendiri di atas motor mogok, entah sedang berada di bagian hutan sebelah mana. Turun dari motor,
aku akan coba memperbaikinya. Pekatnya hutan, penglihatanku hanya dibantu oleh pantulan warna langit. Beberapa kali rasa cemas membuatku memandang sekeliling khawatir dan sesuatu. Gagal. Aku sama sekali nggak bisa memperbaiki motor. Sama sekali nggak tahu apa yang rusak. Aku menyerah, nggak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi ketika hampir putus asa, seketika mataku sudah semakin terbiasa melihat dalam gelap. Tiba-tiba aku melihat ada bangunan yang berdiri di kejauhan. Apa itu? Rumah penduduk kah? Apapun itu, aku memutuskan untuk mendekatinya. Lalu aku mendorong motor mendekat ke bangunan itu. Jalan yang masih menanjak membuat aku agak kesusahan berjalan di sana. Tapi akhirnya sampai juga. Ternyata benar, ini bangunan berbentuk rumah, gak besar tapi gak kecil juga ukurannya. Sepertinya rumah ini gak berpenghuni, gak ada penerangan sama sekali, bagian dalam dan luarnya sangat gelap. Ya sudahlah, kalau memang rumah kosong, seenggaknya aku bisa beristirahat sebentar di sini. Begitu pikirku dalam hati. Aku parkir motor di depan, kemudian masuk ke terasnya. Ternyata rumah kayu, seluruh dindingnya terbuat dari kayu. Nggak ada dinding tembok, itu yang aku lihat. Pintu rumah tertutup rapat, begitu juga jendelanya. Di teras ada papan kayu panjang, sepertinya diperuntukkan sebagai kursi. Kemudian aku duduk di situ. Sambil melepas lelah, duduk bersandar lalu membakar rokok. Suasana sangat hening, sama sekali nggak ada suara apapun juga. Desir angin pun nggak ada. Semuanya senyap, mati. Kepulan asap rokokku membumbung memenuhi sisi gelap depan rumah. Setiap detiknya, aku berusaha menjaga pikiran agar nggak bermain di wilayah kecemasan. Aku putus asa memperbaiki motor, nggak bisa, nggak tahu harus melangkah kemana. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk bermalam di rumah ini saja sampai pagi tiba. Dengan segala risiko, aku ambil keputusan itu. Entah sudah berapa batang rokok sudah aku habiskan, sampai ketika ada sesuatu mulai yang terjadi. Di tengah hutan yang letak pastinya nggak jauh di mana, aku mulai merasakan ada sesuatu. Perasaan mulai nggak enak. Dinginnya udara berangsur menghangat. Udara yang tadinya bergerak sama sekali, perlahan hembusan angin mulai terasa. Pepohonan di sekitar yang tadinya diam bergerak, perlahan mulai bergoyang dan menghasilkan suara. Aku yang duduk di tempat jendela rumah sangat terkejut. Tiba-tiba jendela ini terbuka dengan sendirinya. Jendela kayu menimbulkan bunyi kriet. Aku langsung berdiri lalu memperhatikan jendela itu. Pasti angin yang membukanya, pasti angin, ucapku membesarkan hati. Jendela kayu ini terbuka lebar, sehingga kalau ada cahaya terang, aku pasti sudah bisa melihat isi rumah. Tapi ini gelap pekat, sama sekali nggak bisa melihat apa-apa di dalam. Ketakutan mulai timbul, perasaan cemas membuncah memenuhi ruang batin. Namun tetap berharap kalau yang membuka jendela benar angin. Terus berdiri aku menatap jendela sampai ada kejadian berikutnya. Kriet. Ada suara lagi. Kali ini bukan suara jendela, karena jendela nggak bergerak sama sekali. Lalu suara apa? Kemudian aku melirik ke kiri, letak di mana pintu rumah berada. Kriet. Sekali lagi muncul suara itu. Ternyata itu suara pintu terbuka, suara pintu kayu yang bergeser terbuka dengan sendirinya. Pintu rumah terbuka lebar, aku masih diam menatap. Lalu tiba-tiba krek, krek, krek. Muncul suara itu, terdengar cukup jelas, sepertinya sumber suara nggak terlalu jauh. Krek, krek, kedengeran lagi. Aku lalu melirik ke arah pintu yang sudah dalam keadaan terbuka lebar itu. Pekat gelap yang terlihat nggak ada apa-apa. Krek, krek, muncul lagi. Di suara yang ketiga kalinya inilah aku dapat melihat sumber suara misterius itu. Dibuka.
Di pintu terbuka itu, aku melihat sosok seram yang sedang berdiri. Ada pocong berdiri dekat pintu. Pocong berbelut kafan putih kusam dengan ikatan di beberapa bagian tubuhnya. Rokok yang sedang kuisap di mulut terjatuh seketika. Aku shock, aku melihat pocong berdiri di depan pintu. Jarak kami sangat dekat, cukup dekat buat aku untuk melihat wajahnya yang hitam legam. Aku melangkah mundur, perlahan menjauhi pintu, menjauhi teras. Kemudian berlari menjauhi rumah, motor aku tinggalkan. Aku panik. Setelah beberapa belas meter dari rumah, aku melirik ke belakang, melirik ke rumah itu lagi. Tahu apa yang aku lihat? Ternyata pocong bergerak juga. Pocong itu bergerak mengikuti di belakangku. Semakin panik, aku terus berlari gak tentu arah, menangis ketakutan. Kali ini gak berani melihat ke belakang. Krek, krek. Suara itu muncul lagi, sangat jelas dan keras. Panik, aku semakin cepat berlari, terus berlari sampai akhirnya kakiku berantuk sesuatu. Kemudian aku terjatuh, terguling-guling di atas tanah. Setelahnya, aku merasakan kalau kaki sangat sakit dan gak bisa digerakkan sama sekali. Aku gak bisa berlari. Meringis ketakutan dan kesakitan, aku melihat di belakang ke rumah tadi. Syukurlah aku gak melihat ada pocong itu lagi. Tapi ketenangan hanya sementara. Ternyata ada sosok lain yang datang berjalan dari kejauhan. Aku melihat ada 3 sosok tinggi, besar berbentuk bayangan hitam, seperti siluet. Mereka terus berjalan melayang mendekatiku. Mereka semakin dekat dan semakin mendekat lagi. Sementara aku gak bisa bergerak sama sekali. Seharusnya jarak yang semakin dekat mereka bisa terlihat semakin jelas. Tapi ini gak seperti itu. Mereka terus terlihat hanya bayangan gelap saja. Sampai akhirnya 3 sosok itu sampai juga di tempatku berbaring. Sangat ketakutan, aku hanya bisa memperhatikan kalau sosok tinggi besar ini berdiri mengelilingi. Aku menangis ketakutan, berdoa sekuatnya, meminta pertolongannya. Gelap, semuanya gelap. 3 sosok menyeramkan itu akhirnya seperti mencoba untuk membopongku. Aku berada di puncak ketakutan. Gelap, pekat. Setelah itu aku gak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya aku tersandar ketika sudah ada Pak Rahman dan teman-temannya mengelilingiku. Pak Rahman bilang aku dan Aldo gak ada di rumah perkebunan karet. Ketika dia sampai di situ pagi-pagi sekali, kemudian dia berinisiatif untuk mencariku bersama dengan teman-temannya. Akhirnya aku ditemukan di salah satu sisi hutan, berjarak jauh dengan motorku yang terparkir di satu gubuk kosong. Setelah aku temukan, lalu kami melanjutkan untuk mencari Aldo. Syukurlah Aldo akhirnya ditemukan juga. Sungguh peristiwa yang sangat menyeramkan. Jam 12 siang, sinar matahari sedang terik-teriknya. Kami semua berkumpul di ruang tengah. Banyak pertanyaan dilontarkan oleh Pak Rahman dan teman-temannya. Aku dan Sandi berusaha menjawab semuanya satu persatu semampu yang kami bisa dan lihat. Adik berdua ini ditemukan sama-sama pingsan, tapi di tempat yang jaraknya berjauhan. Gimana ceritanya bisa begitu? Ada apa? Awalnya Pak Kades melontarkan pertanyaan seperti itu. Pertanyaan yang tentu saja diikuti oleh pertanyaan berikutnya. Ya sudah. Lalu kami perlahan mulai bicara dengan runut. Bermula dari ketika aku mulai di rumah ini sendirian, serta Sandi yang harus ke kota karena ada yang harus dibeli. Setelah kami sudah menceritakan sebagian besar peristiwa yang ada, beberapa orang yang memperhatikan mimik terkejut, heran, kaget. Tapi nggak ada juga yang malah tersenyum-senyum kecil. Pak Kades dan Pak Rahman salah satu orang yang tersenyum itu. Kenapa mereka tersenyum? Karena kami sudah bisa menebak arah cerita adik-adik ini. Begitu jawab Pak Kades ketika kami bertanya apa sebab mereka tersenyum. Bisa menebak gimana Pak? Tanyaku lagi. Kemudian gantian, satu persatu mereka bercerita menjelaskan panjang lebar. Yang pada intinya mereka semua sudah tahu kalau rumah dan perkebunan karet ini terkenal sangat angker. Terus kenapa Pak Rahman membiarkan kami menginap di sini
Tanyaku agak bersungkut. Karena saya pikir orang kota nggak percaya gini-ginian. Orang kota nggak takut hantu. Tanpa bersalah Pak Rahman bilang begitu. Begitulah sampai akhirnya kami bilang ke mereka kalau kami akan pulang ke Jakarta hari ini juga. Nggak mau bermalam di rumah perkebunan karet ini lagi, trauma. Sekitar jam 3 sore Pak Rahman dan Pak Kades berserta rombongan duluan pergi ke rumah masing-masing. Sementara aku dan Sandi merencanakan akan menyusul mereka setelah membereskan semua barang-barang dan menyelesaikan beberapa sisa pekerjaan. Setelahnya rumah kembali sepi. Udah beres, Sat? Tanyaku. Bentar lagi, aku lagi ngitung dikit lagi nih, jawab Sandi. Sudah jam 5:30 menjelang matahari menghilang dari dataran. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kami sudah memutuskan untuk kembali ke Jakarta hari ini juga. Nggak berpikir sedikit pun untuk bermalam sehari lagi di rumah ini. Nggak mau. Sejak hari tinggal berdua, aku dan Sandi sama sekali nggak membahas sedikit pun peristiwa yang kami alami malam sebelumnya, menghindari ketakutan dan trauma. Memilih untuk nanti saja dibahasnya kalau sudah pergi dari sini. Percakapan dengan Pak Kades dan Pak Rahman tadi siang pun menambah alasan kuat kami untuk segera pergi. Semoga nggak akan kembali lagi. Tanggung Do, habis maghrib aja ya kita jalan. Serius kamu? Beneran? Iya, nggak enak juga kan maghrib di perjalanan tengah hutan pula. Aku sih sebenarnya pengen cepat-cepat pergi segera, tapi benar juga apa yang dibilang Sandi. Dengan sedikit terpaksa aku ikut sarannya. Ya udah, aku beresin barang taruh di motor dulu ya. Aku bilang begitu ketika Sandi masih berkutat dengan hitung-hitungannya. Gak lama kemudian aku selesai membereskan barang-barang, termasuk ransel milik Sandi. Selepas maghrib nanti kami tinggal tancap gas menuju kota, lalu menunggu bis malam menuju Jakarta. Hampir 6 jam aku menunggu sambil duduk di teras depan, merokok, menikmati sisa kopi siang tadi, memandang lepas pepohonan karet di hadapan. Gelap mulai menyelimut, namun pandangannya masih sanggup menjangkau rentang perkebunan cukup jauh. Sama sekali nggak ada pergerakan. Pepohonan diam terpaku karena nggak ada angin yang menerpa. Suara dengung serangga mulai menemani. Aku seperti terhipnotis, memperhatikan riuh sepi yang seperti juga memperhatikan. Senyap, masuk Do, udah mau maghrib nih. Tiba-tiba Sandi sudah berdiri di depan pintu, membuyarkan lamunan. Kemudian kami masuk dan menutup pintu. Fokus Do, jangan ngelamun, ucap Sandi. Aku paham apa yang dia maksud. Sudah jam 6:10 kemudian aku dan Sandi bergantian ke kamar mandi untuk berwudu. Walaupun cukup jarang berbicara satu sama lain, namun aku dan Sandi sepertinya sudah sama-sama paham dan merasakan kalau suasana di rumah dan di perkebunan ini perlahan mulai mencekam. Sangat aneh hawanya. Seperti ada yang memperhatikan. Sepinya berbicara bahasa ketakutan kami rasakan. Hamparan 2 sajadah terbentang di dalam kamar. Sandi sudah duduk di sajadah depan. Mulailah kami sholat. Hamparan 2 sajadah terbentang kamar mandi. Sandi sudah duduk di sajadah depan. Mulailah salat. Selama beribadah nggak ada hal yang aneh terjadi. Normal khusyuk kami menjalani sampai Sandi mengucap salam kedua rakaat terakhir. Setelah selesai, kami lanjut sebentar membaca doa. Di saat inilah mulai terjadi sesuatu. Srek, srek, srek. Kami langsung berpandangan heran ketika terdengar suara itu lagi. Srek, srek. Suara apa itu? Tebakanku suaranya seperti suara ada orang yang menyapu dengan sapu lidi. Kalau benar, siapa yang malam-malam sudah gelap begini menyapu? Suaranya sangat jelas, terdengar dekat seperti berasal dari samping kanan rumah. Jendela kamar memang tertutup rapat, tapi dari lubang anginnya suaranya bisa masuk dengan leluasa. Aku nggak sedikit kesal dengan Sandi. Dia malah kembali melanjutkan berdoa lagi, padahal
Padahal sudah merasa ada yang gak beres, mulai takut. Srek, srek, srek. Lagi-lagi terdengar suara sedang menyapu halaman. Siapa itu? San, ayo. Aku setengah berbisik. Sebentar lagi, Du. Sandi ini seperti gak melihat kejadian ini, sudah menjurus seram. Aku semakin kesal. Beberapa menit kemudian suara sapu lidi itu menghilang. Syukurlah, tapi sayangnya hanya sebentar. Suara sapu lidi memang menghilang, tapi malah berganti dengan yang lebih seram. Duk 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 duk, duk 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 duk. Ada suara seperti itu, seperti ada yang memukul-mukul dinding rumah atau lantai. Entahlah, aku belum tahu pasti. Duk duk duk. Terdengar sekali lagi. Suara apa lagi itu? Sekali lagi kami saling berpandangan, bertanya-tanya. Suara apa itu gerangan? Ayo dong. Alhamdulillah akhirnya Sandi selesai juga. Aku langsung berdiri lalu membereskan sajadah. Begitu juga dengan Sandi. Kami akan langsung berangkat pergi. Niatnya begitu. Tapi ketika hendak keluar kamar, tiba-tiba lampu petromak di ruang tengah mati. Rumah jadi gelap, penerangan hanya menyisakan cahaya dari satu tembok kamar. Kami langsung menghentikan langkah, kaget terdiam di posisi masing-masing. Sangat hening, suasana sepi, mati. Kasarnya, detak jantung sendiri bisa sayup terdengar. Ada apa lagi ini? Belasan detik berlalu ketika kami masih diam memperhatikan ruang tengah, belum berani melangkah keluar kamar. Semakin gak berani bergerak ketika sayup mulai terdengar suara lagi. Kali ini kami mendengar ada suara orang yang sedang bergumam berbincang. Bukan hanya 1-2 orang, tapi beberapa. Suaranya sayup samar, nyaris gak kedengeran, tapi ada. Kami sangat yakin kalau suara itu berasal dari depan rumah, di halaman. Siapa yang berbincang? Gumaman itu terkadang agak keras, terkadang terdengar pelan nyaris berbisik. Beberapa kata bisa aku tangkap, walau terdengar berbicara dalam bahasa daerah, cukup seram kedengarannya. Mati, kubur di sini, perkebunan, orang mati. Kira-kira seperti itu beberapa kata yang bisa aku tangkap. Sungguh bergidik kami mendengarnya. Gimana? Berbisik Sandi bilang begitu. Nggak tahu, nekat aja. Aku balas berbisik. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Kriet. Kami nggak bisa melihat, tapi yakin kalau yang terbuka adalah pintu depan. Kemudian Sandi memberi aba-aba dengan tangannya, menyuruh aku untuk mundur, menjauhi pintu kamar. Aku menurut, lalu perlahan kami mundur, mendekat ke jendela. Suara gumaman beberapa orang itu masih terdengar, semakin jelas dengan beberapa kata seram tertangkap telinga. Yang membuat sangat mencekam, beberapa orang itu sepertinya mulai masuk ke dalam rumah. Bait-bait doa terdengar keluar dari mulut Sandi ketika kami akhirnya sudah tersadar pada dinding kamar. Kalau ingin melarikan diri, satu-satunya jalan adalah jendela. Kalau memaksa lewat pintu depan, maka harus berhadapan dengan sosok-sosok misterius yang sedang mulai masuk ke dalam rumah. Seram sangat. Nadi nyali terombang-ambing di ayun kecekaman. Rasa takut menghujam isi kepala. Gumaman sosok misterius itu terus saja terdengar sampai akhirnya mulai terlihat wujudnya. Pintu kamar yang terbuka lebar membuat situasi ruang tengah bisa terekspos jelas walau temaram. Ternyata ada sosok-sosok gelap tinggi besar satu persatu yang menampakkan wujudnya. Satu persatu masuk ke ruang tengah. 1, 2, 3, dan seterusnya. Satu persatu aku menghitungnya. Kira-kira ada 8 sosok. Mereka terlihat seperti bayangan hitam pekat, seperti orang berjubah panjang sampai menutup kaki. Kira-kira seperti itu. Gelapnya suasana membuat aku masih belum bisa melihat jelas wajah masing-masingnya. Sementara Sandi sudah terdengar menangis pelan, walau masih ada bait doa keluar dari mulutnya.
Karena sibuk memperhatikan sosok-sosok itu, aku jadi nggak memperhatikan kalau ternyata mereka sedang berusaha untuk melilingi sesuatu. Awalnya, aku berpikir kalau itu adalah meja ruang tengah yang mereka kelilingi, tapi ternyata bukan. Ternyata mereka sedang melilingi keranda mayat. Ada keranda jenazah di ruang tengah. Kami baru sadar, dalam temaram kami bisa melihat kalau keranda itu tertutup kain berwarna gelap, sehingga kami nggak bisa melihat apakah keranda ini ada isinya atau kosong. Apapun tetap saja pemandangan ini sungguh sangat menyeramkan. Aku nggak kuat tuh, kita harus kabur. Bergetar suara Sandi ketika berbisik seperti itu. Lewat jendela. Iya. Aku yang berdiri paling dekat jendela lalu pelan-pelan memulai membukanya. Terus membuka jendela sampai cukup lebar buat kami melompat keluar. Sementara sosok-sosok itu tetap diam di tempatnya, seperti nggak memperhatikan pergerakan kami. Aku lalu yang pertama melangkah keluar perlahan. Ketika sudah di luar, aku menunggu Sandi yang terasa sangat lama dalam proses keluar rumah. Ketika sedang menunggu inilah, memandang sekeliling, lalu melihat sesuatu. Beberapa meter di rumah, aku melihat dalam gelap ada sosok lagi yang gak kalah seram. Awalnya gak terlalu jelas, tapi lama-kelamaan penglihatanku dapat menangkap bentuknya. Ada sosok nenek tua, rambutnya panjang, sedang berdiri memperhatikan sambil tangannya sedang memegang sapu lidi. Aku terpaku melihatnya. Siapa nenek itu? Ngapain dia berdiri dalam gelap? Entahlah, yang pasti aku sangat seram melihatnya. San, buruan, aku bilang begitu ketika nggak juga melihat Sandi melompat jendela. Karena belum juga melihat Sandi, maka aku kembali melirik ke dalam kamar, lalu melihat pemandangan aneh. Aku melihat Sandi malah sedang berjalan mendekat pintu kamar, seperti sedang melangkah ke ruang tengah. Sandi, aku berbisik memanggilnya, tapi Sandi bergeming. Dia terus berjalan pelan ke ruangan tengah. Entahlah, Sandi seperti terhipnotis. Dia diam sambil terus melangkah. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Gak mungkin aku melarikan diri sendirian meninggalkan Sandi. Kemudian tanpa menoleh ke arah sosok nenek seram di halaman, aku memutuskan untuk melangkah menuju halaman depan rumah. Entah apa yang nanti akan kulakukan. Sesampainya di depan, aku mendapati kalau suasana gelap gulita. Sama sekali gak ada penerangan. Penglihatan hanya dibantu oleh cahaya langit. Tapi dalam tamaran, aku masih bisa melihat dua motor yang seharusnya jadi tunggangan kami untuk pergi, masih terparkir pada tempatnya. Menoleh ke kiri, aku melihat kalau pintu rumah benar-benar terbuka lebar. Kemudian aku perlahan mulai mengintip ke dalam. Cahaya lampu kamar masih jadi tumpuan, temaramnya membantu penglihatan. Lalu tiba-tiba aku melihat Sandi berjalan keluar dari kamar. Dia menuju ke ruang tengah, di mana ada beberapa sosok seram sedang mengelilingi keranda mayat. Sandi masih seperti orang yang sedang terhipnotis. Dia diam dan tatapannya kosong melangkah masuk ke tengah-tengah sosok seram itu, lalu berhenti tepat di samping keranda. Lemas tubuhku melihat itu semua, seramnya mematikan rasa dan logika. Aku gak bisa berbuat apa-apa, terpaku melihatnya. Masih menyaksikan semuanya dalam diam, kemudian aku melihat Sandi kembali bergerak. Dia mulai membukukan badannya. Apa yang dia lakukan? Ternyata Sandi berusaha membuka kain penutup keranda. Aku masih diam terpaku. Lalu perlahan tutup keranda terbuka benar. Tangan Sandi yang membukanya. Tuhan, sungguh pemandangan yang menyeramkan. Di atas keranda berbaring sesongkok jenazah berbelit kain kusam. Aku dapat memastikan kalau itu jenazah manusia. Karena melihat telapak kaki yang tertutup kain, aku melihatnya. Kemudian Sandi perlahan mulai berposisi duduk bersila di atas, masih diam 1000 bahasa. Sementara itu malam masih mencekam hawanya. Senyap bersaut, heningnya menenggelamkan keberanian. Sandi, entah apa sebabnya tiba-tiba aku berteriak begitu cukup keras. Tapi nggak tahu apa hubungannya setelah ini Sandi jatuh terkulai lepas.
nggak lagi duduk, dia berbaling, nggak sadarkan diri. Kemudian satu persatu sosok tinggi seram itu membalikkan tubuhnya yang tadinya membelakangi. Satu persatu semua jadi berdiri menghadap aku. Aku terpaku diam, kaki nggak bisa digerakkan sama sekali, nggak bisa kemana-mana. Sosok-sosok seram itu perlahan mulai bergerak menuju pintu, hendak keluar rumah. Sampai akhirnya satu-satunya mereka sudah berada di halaman, hanya beberapa meter jaraknya dari tempat aku berdiri. Aku ketakutan, tiba-tiba tubuhku lemas, berat tubuh gak bisa ditompang lagi oleh kaki yang tulang-tulangnya seperti lepas dari sendi. Aku jatuh terduduk, menunduk lalu menangis. Tiba-tiba terdengar teriakannya sangat keras, teriakan lantang. Suara teriakan yang panjang memekakkan telinga, memecah hening malam, membelah sepi mencekam. Mendengar itu, aku mengangkat wajah, lalu melihat kalau sosok-sosok seram itu mulai bergerak. Satu persatu mereka bergerak melayang. Iya, melayang. Mereka melayang meninggalkan rumah menjauh, terus menjauh masuk ke dalam perkebunan karet, sampai akhirnya benar-benar hilang dalam gelap. Cukup lama aku terdiam. Setelahnya namun beberapa menit kemudian aku baru bisa sanggup berdiri, menghampiri Sandi yang masih bergeletak di rumah. "San, bangun San, kita harus pergi dari sini." Aku bilang begitu sambil memapahnya untuk berdiri. Ketika aku sudah mulai bisa membangunkan Sandi dan dia mulai sadar, dari kejauhan aku melihat sesuatu yang dari perkebunan karet. Aku melihat kilatan cahaya. Ada beberapa kilatan cahaya. Setelah melihat kilatan cahaya, kemudian terdengar deru mesin motor. Setelah kilatan cahaya itu semakin dekat, ternyata itu memang cahaya dari lampu motor. Ada beberapa orang bermotor yang mendekati rumah. Sangat-sangat lega aku melihat itu semua. Beberapa saat kemudian, beberapa motor itu sampai juga di depan rumah. Lalu mereka parkir di halaman. Ternyata itu adalah Pak Rohman dan beberapa temannya. Saya khawatir sampai hampir jam 11 malam kok kalian belum juga sampai ke kota. Makanya saya mengajak beberapa teman untuk memeriksa ke sini, ucap Pak Rohman dengan wajah cemas ketika sudah berdiri di dekat kami. Ternyata sudah jam 12 malam, padahal sepertinya kami baru saja selesai salat maghrib tadi. Kok cepat sekali waktu bergulir. "Ada apa Bang Aldo? Kok masih di sini?" tanya Pak Rohman lagi. "Nanti aja Pak ceritanya, kita pergi dari sini sekarang yuk. Kami sudah gak kuat Pak," jawabku. Setelah bergegas kami meninggalkan rumah itu, meninggalkan perkebunan karet yang seramnya tak terkira. Dalam lubuk hati yang paling dalam, kami gak akan mau datang ke tempat ini lagi. Setibanya di kota, aku dan Sandi memutuskan untuk bermalam di rumah Pak Rohman. Berangkat ke Jakarta esok pagi aja. Di rumah Pak Rohman, aku dan Sandi merasakan kenikmatan dan ketenangan tidur nggak kami rasakan 3 malam sebelumnya. Kami bisa tidur tanpa merasakan takut. Singkatnya, setelah banyak-banyak mengucap terima kasih, sekitar jam 9 pagi kami berpamitan. Pak Rohman melepas kami di pagar rumahnya. Kota kecil ini nggak ada terminal, jadi kami hanya duduk menunggu kedatangan bis di sebuah halte kecil di pinggir jalan besar yang termasuk jalan jalur lintas Sumatera. Menurut orang-orang sini, bis ke Jakarta akan bermunculan mulai jam 11 siang. Panas sinar mentari mulai menyengat kulit. Satu persatu kami memperhatikan bis yang lewat satu persatu. Benar, nggak ada yang menuju Jakarta. Paling jauh hanya sampai Lampung. Kami memperhatikan orang-orang yang naik turun bus, bermacam-macam penampilannya, sampai ketika kami melihat ada pemuda yang turun dari bis dari kota Palembang. Pemuda ini dengan tas gendongannya lalu serta merta duduk di samping kami. Pemuda kurus berkulit agak gelap terlihat ramah karena tersenyum ke arah kami. "Bang," sapa dia sambil agak membuka tubuhnya. "Iya," jawabku menjawab senyumannya. "Dari mana mau kemana Bang?" tanya pemuda ini. "Mau ke Jakarta," jawabku. "Oh gitu, ada kerjaan di sini Bang?" tanya dia lagi. "Iya." "Oh gitu, saya juga mau kerja di sini Bang, di perkebunan karet di sini, tapi saya nggak tahu letaknya di mana. Kenalkan, nama saya Wahyu." Ternyata pemuda ramah ini namanya Wahyu.
Hai balik. Oke ya, itu tadi cerita dari rumah hantu perkebunan karet ya. Ditunggu part selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.